Yuk calon guru profesional, belajar desain instruksional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Margareta Airosita, mahasiswa pendidikan profesi guru matematika gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai desain instruksional yang merupakan materi kuliah dari pembelajaran daring dan bauran. Apa sih yang dimaksud dengan desain instruksional itu? Yuk kita belajar. Menurut Roy Glattenan, desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan, baik formal maupun informal, yang secara terstruktur dan teratur, namun tetap fleksibel. Di dalam pembelajaran, guru tidak hanya sebagai pengajar saja yang hanya mentransferkan ilmu pengetahuan kognitif, namun guru sebagai pendidik yang dapat mengkolaborasikan mengenai pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai pendidik yang akan membentuk karakter peserta didik yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru, dengan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila yang nantinya akan berguna bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang bermoral. Desain instruksional sangat penting dalam konteks pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang dengan menggunakan pendekatan terstruktur dan efektif dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman peserta didik. Mengapa seorang guru harus membuat desain instruksional ke dalam pembelajaran? Yuk, mari kita simak lebih lanjut. Seorang guru perlu membuat desain instruksional karena membantu guru dalam membuat rancangan pengalaman pembelajaran yang secara terarah dan terstruktur, dengan merincikan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode evaluasi yang tepat, sehingga guru dapat meningkatkan efektivitas peserta didik dalam pembelajaran. Desain instruksional mencangkup perencanaan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur pemahaman dan kemajuan peserta didik. Nah, hal ini kita dapat mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat. Guru mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi, bahan ajar, media pembelajaran, dan teknologi yang akan kita gunakan ke dalam pembelajaran. Nah, hal ini bertujuan untuk merancang pembelajaran yang efektif dan efisien. Desain instruksional yang baik dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik serta bermakna bagi peserta didik dengan mempertimbangkan faktor-faktor motivasi dan keterlibatan peserta didik. Nah, contoh untuk meningkatkan motivasi peserta didik, guru dapat mengkaitkan manfaat pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Desain instruksional mengedepankan pembelajaran aktif. Nah, hal ini yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.
Guru hanya sebagai fasilitator. Guru merancang aktivitas, berdiskusi, dan tugas yang mendorong pembelajaran aktif untuk peserta didik. Nah, hal ini gunanya untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Desain instruksional mencakup evaluasi pengajaran dan efektivitas strategi pengajaran yang digunakan oleh guru. Nah, hal ini guru dapat merefleksikan dan melakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Secara keseluruhan, desain instruksional membantu guru dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pembelajaran yang telah dilakukan atau yang telah dilakukan secara sistematis dan teratur, serta mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan adanya desain instruksional yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisiensi, dan yang ketiga, keterlibatan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dimulai dari efektivitas pembelajaran. Dari efektivitas pembelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, hal ini yang guru dapat lakukan merancang atau memilih strategi, metode, pendekatan, model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, efisiensi pengajaran. Di sini, guru dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia guna untuk mengorganisasikan materi pelajaran sesuai jadwal dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini guru dapat mendesain proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan guru hanya menjadi fasilitator. Nah, apa sih maksudnya? Guru dapat membimbing dalam penemuan pembelajaran serta menciptakan pembelajaran yang aktif. Nah, hal inilah yang dapat menciptakan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Contohnya, guru dapat menggunakan pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Untuk mengetahui proses desain instruksional, dapat menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama, where we will going? Kemana kita akan pergi? Yang dimaksudkan, kita harus menentukan tujuan. Yang kedua, how we will get there? Bagaimana kita akan sampai tujuan? Jadi yang dimaksudkan adalah proses kita akan mencapai tujuan. Yang ketiga, how we will know when we have arrived. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah sampai tujuan? Nah, yang dimaksudkan, kita harus menyiapkan alat ukur untuk menilai sejauh mana kita mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. BINUS telah melakukan pengembangan desain instruksional yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, analyze. Yang kedua, design. Yang ketiga, development. Yang keempat, implementation. Yang kelima adalah evaluation. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu.
Tahap yang pertama adalah analyze. Analyze artinya menganalisis. Dalam desain instruksional, kita perlu menganalisis atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita perlu juga menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana kita mengetahui karakteristik peserta didik? Guru dapat melakukan asesmen diagnostik. Tahapan yang kedua adalah desain, yang artinya perencanaan. Nah, di sini guru dapat merencanakan atau membuat rancangan, memilih metode, pendekatan, strategi, dan model yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi peserta didik. Yang ketiga adalah development atau pengembangan materi yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Nah, pemilihan materi disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan media pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, implementation, artinya implementasi terhadap pembelajaran di kelas, yaitu pelaksanaan rencana yang telah kita buat. Di sini menyampaikan materi sesuai dengan rencana yang telah kita buat dan guru memfasilitasi partisipasi peserta didik dalam berinteraksi. Untuk tahapan yang kelima adalah evaluation atau evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini, guru dapat berefleksi atau menerima umpan balik dari peserta didik agar kita mengetahui hal apa saja yang perlu kita kembangkan dan perlu kita perbaiki terhadap pembelajaran selanjutnya. Nah, dari kesimpulan yang telah kita paparkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila guru dapat membuat desain instruksional yang baik, yang mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan peserta didik, diharapkan pula memperoleh hasil yang baik dan tuntas dalam pembelajarannya. Terima kasih telah menonton pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.